Di sebuah kerajaan kecil bernama Cornwall, hiduplah seorang ksatria muda bernama Tristan. Dengan keberanian dan kecakapannya, ia menjadi kebanggaan Raja Mark, pamannya sendiri. Suatu hari, Raja Mark memutuskan untuk menikah dan memilih Putri Iseult dari Irlandia sebagai calon permaisuri. Tristan ditugaskan untuk menjemput sang putri. Perjalanan mereka penuh dengan petualangan. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah hidup mereka selamanya. Saat sedang berlayar, mereka secara tidak sengaja meminum ramuan ajaib yang diperuntukkan bagi Raja Mark. Ramuan itu membuat mereka jatuh cinta seketika, sebuah cinta yang terlarang dan penuh dengan penderitaan. Setibanya di Cornwall, pernikahan Raja Mark dan Putri Iseult pun dilangsungkan. Namun, di balik senyum bahagia yang terpancar dari wajah mereka, tersimpan sejuta rahasia dan luka. Tristan dan Iseult terjebak dalam pusaran cinta yang tak terkendali. Mereka harus menyembunyikan perasaan mereka yang mendalam demi menjaga kehormatan raja dan kerajaan. Hari demi hari, mereka hidup dalam penderitaan. Cinta yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi sumber kesedihan. Mereka sering bertemu secara sembunyi-sembunyi, bertukar kata dan tatapan yang penuh makna. Namun, kebahagiaan mereka selalu terusik oleh kecurigaan Raja Mark. Raja Mark yang mulai curiga dengan kedekatan antara istrinya dan keponakannya, berusaha mencari bukti untuk mengungkap kebenaran. Berbagai intrik dan pengkhianatan pun terjadi. Cinta yang seharusnya murni kini ternodai oleh kecemburuan dan dendam. Akhirnya, rahasia mereka terbongkar. Cinta terlarang yang telah mereka sembunyikan selama ini harus terungkap ke permukaan. Konsekuensi dari pilihan mereka sangatlah pahit. Mereka harus menghadapi pilihan yang sulit, mempertahankan cinta mereka atau mengorbankan kebahagiaan orang lain. Kisah cinta Tristan dan Iseult berakhir dengan tragis. Cinta yang begitu indah harus berakhir dalam kepedihan dan kesedihan. Kisah mereka menjadi legenda yang abadi, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan konsekuensi dari sebuah pilihan. Gelombang menerpa lambung kapal, menciptakan irama menenangkan yang menemani perjalanan Tristan dan Iseult. Angin laut membelai rambut mereka, membawa serta aroma asin yang khas. Tristan, sang ksatria muda, berdiri di haluan kapal, matanya menatap jauh ke cakrawala. Di sampingnya, Putri Iseult duduk termenung, tatapannya kosong. Udara laut selalu membuatku merasa tenang, Putri, ujar Tristan berusaha memecah keheningan. Iseult hanya mengangguk lemah. Aku tidak ingin meninggalkan Irlandia, Tristan. Suaranya terdengar lirih. Tristan mengerti perasaan Iseult. Namun, sebagai seorang ksatria, ia harus menjalankan tugasnya. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Seorang pelaut datang membawa 2 cangkir berisi cairan berwarna merah tua. Tuan muda, ini minuman khusus untuk perjalanan jauh. Katanya bisa menambah stamina, ujar pelaut itu. Tanpa curiga, Tristan dan Iseult menerima dan meminum ramuan tersebut. Seketika, tubuh mereka terasa hangat. Pandangan mereka berkabut, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling menatap, takjub dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Tristan, aku merasa aneh, ucap Iseult dengan suara gemetar. Aku juga, Putri, jawab Tristan, suaranya berat. Sepertinya ramuan ini sangat manjur. Mereka semakin dekat, jarak di antara mereka terasa semakin menipis. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan perasaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Putri, aku mencintaimu, ucap Tristan dengan suara bergetar. Iseult menutup matanya, air mata mengalir di pipinya. Aku juga, Tristan. Pelukan mereka erat, seolah ingin menyatu menjadi satu. Mereka menyadari bahwa cinta telah menjerat mereka dalam jaring yang rumit. Cinta yang seharusnya tidak terjadi, cinta yang terlarang. Mereka tahu, perasaan ini akan membawa mereka pada kesulitan. Namun, dalam kedalaman hati mereka, mereka tidak bisa menolak perasaan ini. Cinta telah membutakan mereka, membuat mereka tak peduli dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Pernikahan Raja Mark dan Putri Iseult berlangsung meriah. Istana Cornwall dihiasi dengan kilauan emas dan permata. Para tamu undangan berpesta pora, namun di balik hiruk-pikuk pesta, tersimpan sejuta rahasia. Tristan berdiri di sudut ruangan, mengamati sang raja dan ratu yang sedang berdansa. Hatinya terasa tercabik-cabik. Ia mencintai Iseult, namun ia juga harus menerima kenyataan bahwa Iseult adalah ratu. Sebuah perasaan bersalah menyelimuti dirinya.
Iseult, yang berdiri di samping Raja Mark, sesekali melirik ke arah Tristan. Tatapan mereka bertemu sekejap, penuh dengan makna yang hanya mereka berdua yang mengerti. Cinta mereka terlarang, namun begitu kuat. Hari demi hari, mereka berusaha menyembunyikan perasaan mereka. Tristan dan Iseult sering bertemu secara diam-diam di taman istana, bertukar kata dan tatapan yang penuh kasih sayang. Namun, ketakutan akan ketahuan selalu menghantui mereka. Raja Mark, yang begitu mencintai istrinya, mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia melihat kedekatan antara Tristan dan Iseult, dan hatinya mulai curiga. Ia memerintahkan pengawalnya untuk selalu mengawasi mereka. Tristan dan Iseult semakin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, mereka ingin terus bersama, namun di sisi lain, mereka tidak ingin menyakiti hati Raja Mark. Mereka terjebak dalam pertempuran batin antara cinta dan kewajiban. Raja Mark, yang semakin hari semakin curiga terhadap kedekatan antara Tristan dan Iseult, mulai merencanakan berbagai cara untuk menguji kesetiaan istrinya. Ia meminta seorang penasihat yang licik untuk membantunya. "Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tristan dan Iseult," ujar Raja Mark dengan nada penuh curiga. "Aku ingin mereka mengakui kesalahan mereka." Penasihat itu tersenyum licik. "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan mengatur semuanya." Sejak saat itu, kehidupan Tristan dan Iseult menjadi semakin sulit. Mereka dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan. Raja Mark seringkali sengaja menciptakan situasi yang membuat mereka berdua merasa terpojok. "Aku tahu kau mencintai Tristan," ujar Raja Mark pada suatu malam, saat mereka berdua sedang berbincang. "Akui saja." Iseult hanya diam, air matanya mengalir deras. Ia tidak ingin menyakiti hati suaminya, namun ia juga tidak bisa berbohong. Di sisi lain, ada seorang kesatria yang diam-diam menyimpan dendam pada Tristan. Kesatria itu melihat kesempatan ini untuk menyingkirkan Tristan dan merebut hati putri Iseult. Ia mulai menyebarkan rumor-rumor buruk tentang Tristan, membuat Raja Mark semakin yakin bahwa kecurigaannya benar. Intrik dan pengkhianatan semakin merajalela di istana. Para pelayan dan pengawal saling curiga satu sama lain. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tristan dan Iseult merasa semakin terisolasi. Suatu malam, ketika Tristan sedang berjalan-jalan di taman, ia diserang oleh sekelompok orang suruhan Raja Mark. Mereka berusaha membunuhnya, namun Tristan berhasil melarikan diri. Iseult yang mengetahui kejadian itu sangat marah. Ia merasa bahwa Raja Mark telah bertindak terlalu jauh. Ia memutuskan untuk kabur bersama Tristan. Pelarian Tristan dan Iseult tidaklah mudah. Mereka dikejar oleh pasukan Raja Mark. Setiap sudut istana dan hutan menjadi saksi bisu dari pelarian mereka yang penuh ketegangan. Mereka hidup dalam pelarian, selalu berpindah-pindah tempat agar tidak ditemukan. Meskipun begitu, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui mereka. Mereka merindukan kehidupan yang tenang dan damai, namun kenyataan pahit memaksa mereka untuk terus bersembunyi. Setiap malam, mereka duduk di bawah langit berbintang, saling berbagi cerita dan harapan. Namun, bayang-bayang ketakutan selalu menghantui mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Mereka memilih untuk berpisah, berharap dengan begitu, penderitaan mereka akan berkurang. Tristan pergi ke negeri jauh, sementara Iseult tetap berada di dekat istana, berharap suatu saat nanti Raja Mark akan memaafkannya. Namun, takdir berkata lain. Raja Mark yang patah hati dan marah, jatuh sakit. Sebelum meninggal, ia meminta agar jenazah Iseult diletakkan di sampingnya. Iseult yang mendengar kabar itu sangat terpukul. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia tidak ingin hidup tanpa Tristan. Jenazah Tristan dan Iseult akhirnya disemayamkan berdampingan. Kisah cinta mereka yang tragis menjadi legenda yang abadi, sebuah kisah tentang cinta yang begitu kuat hingga mampu mengorbankan segalanya. Kisah Tristan dan Iseult adalah sebuah tragedi cinta yang abadi. Cinta mereka, yang lahir dari sebuah ramuan ajaib, tumbuh menjadi sebuah ikatan yang begitu kuat hingga mampu melampaui batas-batas sosial dan moral. Mereka harus berjuang melawan takdir yang kejam, melawan pandangan masyarakat yang menghakimi, dan melawan perasaan bersalah yang terus menghantui mereka. Cinta mereka adalah simbol dari kekuatan emosi manusia yang mampu mengalahkan segala rintangan.
Namun, cinta mereka juga menjadi kutukan yang menghancurkan hidup mereka. Mereka terjebak dalam konflik batin yang tak berkesudahan. Di satu sisi, mereka ingin bersama, namun di sisi-sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta mereka adalah sebuah kesalahan. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, namun juga tentang konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Cinta sejati seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Tristan dan Iseult rela mengorbankan kebahagiaan mereka demi cinta yang mereka yakini. Nasib buruk yang menimpa mereka menunjukkan bahwa takdir manusia seringkali berada di luar kendali. Namun, di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap teguh pada cinta mereka. Kisah mereka menjadi sebuah pengingat bahwa cinta sejati akan selalu ada, meskipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Makna yang terkandung. Kekuatan cinta, cinta mampu mengatasi segala rintangan, namun juga dapat menjadi sumber penderitaan. Konflik batin, pergulatan antara hati dan akal, antara keinginan dan kewajiban adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Takdir, nasib manusia seringkali tidak dapat diprediksi dan dikontrol. Pengorbanan, cinta sejati menuntut pengorbanan yang besar. Pesan yang ingin disampaikan. Kejarlah cintamu, cinta adalah hal yang indah, namun harus dijalani dengan bijaksana. Hadapi konsekuensi, setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Jangan menyerah pada cinta, cinta sejati akan selalu ada, meskipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Karakter pendukung dan peran mereka. Raja Mark, Raja Cornwall yang bijaksana namun juga penuh kecemburuan. Ia adalah sosok yang tragis, terjebak dalam cinta segitiga yang menyakitkan. Perannya sebagai raja yang dikhianati memberikan dimensi yang lebih kompleks pada cerita. Penasihat licik, seorang penasihat yang licik dan manipulatif, seringkali menjadi dalang di balik intrik dan pengkhianatan di istana. Karakter ini memperkaya plot dengan menambahkan lapisan intrik dan misteri. Kesatria yang dendam, seorang kesatria yang menyimpan dendam pada Tristan, seringkali menjadi ancaman bagi keselamatan mereka berdua. Karakter ini memberikan konflik eksternal yang menambah ketegangan cerita. Pelaut tua, seorang pelaut tua yang bijaksana, seringkali memberikan nasihat kepada Tristan dan Iseult. Karakter ini menjadi semacam mentor spiritual bagi mereka berdua. Latar belakang sejarah. Kisah Tristan dan Iseult umumnya ditempatkan pada zaman abad pertengahan, sekitar abad ke-5 atau ke-6. Zaman ini adalah periode yang penuh dengan mitos, legenda, dan romantisme ksatria. Latar belakang sejarah yang kuat ini memberikan nuansa epik dan heroik pada cerita. Cornwall, tempat di mana sebagian besar cerita berlangsung, adalah sebuah wilayah di Inggris yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Cornwall memiliki hubungan yang erat dengan mitologi Celtic, yang kaya akan kisah-kisah tentang cinta, pengorbanan, dan takdir. Pengaruh budaya Celtic dan Arthurian. Kisah Tristan dan Iseult sangat dipengaruhi oleh budaya Celtic dan Arthurian. Mitologi Celtic kaya akan kisah-kisah tentang cinta, sihir, dan pahlawan. Unsur-unsur seperti ramuan cinta, kutukan, dan nasib buruk yang tak terhindarkan adalah ciri khas dari mitologi Celtic. Sementara itu, kisah Arthurian memberikan pengaruh yang kuat pada tema-tema seperti ksatria, kesatriaan, dan pengabdian. Tristan, sebagai seorang ksatria, harus memilih antara cintanya dan kewajibannya sebagai seorang ksatria. Penggabungan elemen-elemen ini dalam narasi. Untuk menggabungkan semua elemen ini dalam narasi, kita dapat menciptakan adegan-adegan yang menggambarkan interaksi antara karakter-karakter utama dan pendukung. Misalnya, kita dapat menggambarkan percakapan antara Tristan dan pelaut tua, di mana pelaut tua memberikan nasihat tentang cinta dan kehidupan.